Syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW yang pertama adalah ula syafaati li kullil khalqi wa hiya li ta'jilil hisabil haqqi. Syafaat pertama yang menjadi keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah yang disebut dengan syafaatul udma, atau yang disebut dan yang selalu kita sebut setelah kita mendengarkan kumandang azan dan kita doakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma rabba hadhi wassalatil ti sayyidina Muhammadan wab'athu maqamam mahmuda. Nah, apa maqam mahmuda itu? Maqam mahmuda itu adalah syafaatul udma, di mana semua para nabi, semua para rasul, semua tergantung kepada syafaatnya Nabi, apalagi umatnya gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu begini, ketika kita sudah dibangkitkan semuanya, selesai sudah kebangkitan seluruh manusia yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, setelah dibangkitkan semuanya, maka Allah membiarkan begitu saja dalam keadaan tidak ada keputusan yang jelas mau kemana mereka. Padahal pada waktu itu keadaan itu sangat menyiksa. Kenapa dikatakan sangat menyiksa? Karena matahari itu pada saat itu hanya berada di atas kepala kita satu kilan, jadi bisa disentuh matahari itu. Ada yang mengatakan 1 mil itu adalah 2 kilo kurang seperempat. Sedangkan yang kita rasakan panasnya matahari sekarang ini, yang sangat luar biasa teriknya dan panasnya, itu adalah matahari yang berada di langit yang keempat, kata para ulama. Rasanya seperti itu. Bagaimana kelak nanti pada mahsyar ketika matahari hanya berada sekitar 2 kilo di atas kepala kita. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa panasnya pada saat itu. Sehingga banyak di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, tapi tidak mati, cuma tersiksa saja. Ada yang mendapatkan keringatnya itu bau sekali. Ada yang bentuk mereka itu seperti semut yang diinjak-injak orang. Ada yang di antara mereka itu yang kepalanya seperti babi, seperti anjing. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas berjalan. Ada yang berjalan tanpa kepala. Yang itu menandakan semuanya akan amal mereka masing-masing. Alhasil di padang mahsyar itu adalah di antara keadaan yang sangat menakutkan. Sebelum Allah Ta'ala berdiskusi dengan mereka, semua hamba-hambanya, Allah Ta'ala membiarkan mereka begitu. Sehingga mereka itu merasa dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, dalam keadaan kesakitan yang luar biasa, yang penuh dengan ketidakpastian, semuanya dalam keadaan diam, bingung, dalam keadaan semuanya disiksa dengan amal yang telah mereka lakukan, tapi siksa bukan siksa neraka masih, seperti yang disebutkan tadi. Sehingga mereka ngira bahwasanya ini adalah siksa yang paling luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rabb, jangan biarkan kami ini dalam keadaan kebingungan seperti ini. Kalau engkau memang mau masukkan kami dalam neraka, masukkan saja, tapi jangan bikin seperti ini. Disangkanya neraka itu lebih ringan. Sehingga karena tidak ada jawaban juga, mereka juga dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan bingungan, akhirnya mereka itu bermusyawarah. Bermusyawarah dan mengatakan, mau kemana kita? Mau cari pertolongan siapa? Supaya cepat berlalu yang semacam ini, keadaan ini yang nggak pasti ini. Kita kalau menunggu sesuatu kan dalam keadaan gelisah kan? Bahkan dalam keadaan seperti jantung mau copot gitu. Nah, apalagi nanti gitu. Tapi di antara kekhususiahnya Nabi kita Muhammad SAW dan berkat Nabi kita Muhammad SAW, kita sebagai umatnya termasuk insya Allah tidak termasuk yang bingung. Kenapa? Karena kita berada di dalam pandangannya Nabi Muhammad. Tentunya pada saat itu semua
mengingat kepada manusia terbaik di zamannya. Bani Israel pasti akan mencari nabi-nabinya. Kita juga pasti akan mencari nabi kita, dan kita pasti tahu karena selama di dunia kita telah diberitahu bahwasanya semua orang itu nanti akan datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi semuanya itu yang jumlahnya 313 semuanya akan didatangi. Tapi semuanya mengatakan lastu laha nafsi nafsi. Bukan aku yang punya syafaat itu. Aku tidak bisa menolong kalian sendiri-sendiri. Aku juga dalam keadaan ketakutan sekarang ini. Aku punya salah kepada Allah. Semuanya mengatakan demikian. Kalau kita sudah tahu, kita hadis ini tahu, sehingga kita nggak repot-repot mau datang Nabi Adam dulu, Nabi Ibrahim, langsung aja kita datang kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu siapa yang punya itu. Siapa yang punya itu? Dari mana kita tahu? Setiap habis azan kita doakan Nabi, wab'athu maqama mahmuda alladzi wa'atta. Karena setiap hari kita itu berdoa, maka pengetahuan itu ada dalam benak kita, dan pengetahuan itu nanti akan muncul ketika di padang mahsyar, dan semoga benar-benar muncul ketika di padang mahsyar, sehingga kita tidak akan repot-repot berbondong-bondong seperti umat-umat yang lainnya itu datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syis, Nabi dan lain sebagainya. Nggak perlu. Kita langsung ke pokok permasalahan, yaitu apa? Mana Nabi Muhammad? Itu di antara keberuntungan kita. Sehingga kemudian begitu mereka itu datang satu persatu kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Isa mengatakan, coba kamu datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir dari 313 Rasul. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Dan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada Nabi selama 500 tahun. Ya, tidak ada Nabi. Sampai kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Sehingga pada saat itu ketika mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka langsung Nabi SAW bersabda dan mengatakan, analah, aku yang punya itu. Mengatakan kepada mereka, kok repot-repot kamu itu datang kepada mereka-mereka semuanya gitu. Coba kalian itu umatku, kalian tidak akan cari-cari seperti umatku itu semuanya dari sekelilingku, mungkin seperti itu ya. Dan semoga itu yang terjadi untuk kita semuanya gitu. Maka kemudian Nabi SAW sujud dengan sujud yang lama dan berzikir dengan zikir yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun juga, baik orang yang dahulu maupun orang yang akan datang di surga, semuanya tidak ada yang bisa mengucapkan itu kecuali Nabi kita Muhammad, tentunya dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sehingga di saat dia itu sujud, maka terdengar suara Allah SWT yang dengar oleh semuanya, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, bangunlah, angkat kepalamu, mintalah apa saja, aku akan beri, dan berikan syafaat siapapun yang kau kehendaki. Sehingga bahasa itulah Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Jadi disebutkan yang lainnya umatku, umatku dulu gitu. Maka saat itulah kata Nabi Muhammad SAW kepada Nabi SAW, ambillah umatmu dan masukkanlah dari pintu surga yang sebelah kanan. Itu khusus bagi umatmu yang akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum. Sedangkan pintu-pintu yang lainnya itu pintu yang sama, umat Nabi Muhammad juga masuk, umat yang lainnya masuk. Tapi pintu yang sebelah kanan itu khusus bagi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bukan karena kitanya, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW.